Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Tagut adalah istilah yang sering muncul dalam diskusi tentang akidah dalam Islam. Meskipun sudah dikenal luas, banyak umat muslim terutama yang berpaham ekstrim salah kaprah dalam memahami konsep ini. Salah paham terhadap tagut tidak hanya berbahaya bagi pemahaman agama, tetapi juga dapat memperburuk hubungan sosial antar umat beragama. Dari segi etimologi, tagut dalam bahasa Arab merujuk kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini mencakup berhala, sistem pemerintahan yang bertentangan dengan ajaran agama, ideologi yang destruktif, hingga pribadi atau kelompok yang dianggap mengklaim otoritas yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Dalam Al-Quran, tagut disebutkan dalam beberapa ayat sebagai segala bentuk kezaliman dan penentangan terhadap kebenaran ilahi. Namun seringkali konsep tagut disalahartikan beberapa orang, menganggap tagut hanya terbatas pada berhala atau kekuasaan politik yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Tuhan. Aman Abdurrahman, pendiri Jamaah Ansarud Daulah, mengutip surah An-Nisa ayat 60 yang menurutnya menunjukkan bahwa berhukum selain dengan hukum Allah adalah bentuk penyembahan tagut. Dalam Al-Quran disebutkan, alam tara ilal ladzina yas'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabliki yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfiru bihi wa yuridus syaitan ayyudilluhum dalalam ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Padahal tafsir mengenai ayat di atas ini berbeda-beda. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini turun kepada orang munafik yang berselisih dengan orang Yahudi. Namun mereka hendak berhakim kepada hakim-hakim jahiliyah, tagut. Lalu orang Yahudi tersebut itu berkata, mari kita pergi ke Nabi Muhammad. Namun orang munafik itu berkata, tidak. Tetapi mari kita datang kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini yang dimaksud ayat itu sebagai tagut, karena masuk golongan jahiliyah. Namun orang Yahudi itu menolaknya. Dia tetap untuk mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah SAW. Ketika kaum munafik menolak berhukum kepada Rasulullah dan memilih orang jahiliyah untuk menyelesaikan masalah mereka, ayat ini turun untuk menegaskan bahwa hukum yang sesuai adalah hukum Allah dan Rasulnya. Mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa manusia tidak berhak membuat hukum, pandangan ini bertentangan dengan Al-Quran yang menginstruksikan untuk taat kepada Rasulullah dan ulil amr. Penafsiran tagut yang serampangan ini sangat berbahaya karena bisa merusak hubungan antar umat beragama dan memperburuk hubungan sosial. Ketika seseorang dengan mudah menyebut pihak lain sebagai tagut hanya karena perbedaan pandangan politik atau agama, hal ini dapat memperburuk ketegangan dan menumbuhkan kebencian. Padahal Islam mengajarkan kita untuk bijaksana dalam mengkritisi dan memberi nasihat, bukan semata-mata mencap orang lain dengan tuduhan yang berat. Dalam masyarakat yang modern, tagut tidak hanya terbatas pada hal-hal yang terlihat seperti penyembahan berhala atau penyimpangan ideologi. Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa ulama besar yang disegani, dipandang keramat, sehingga segala fatwanya wajib dianggap benar, maka ulama itu telah menjadi tagut bagi yang mempercayainya. Hamka mengingatkan bahwa ulama adalah manusia biasa yang harus dihormati, namun tidak boleh gelap mata. Pun juga jamaah yang mengkultuskannya secara fanatis bisa disebut tagut. Dalam masalah penerapan hukum Allah, Hamka mewanti-wanti bahwa dalam menerapkan hukum Allah, umat Islam harus terlebih dahulu memahami filsafat hukum. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam dalam menerapkan hukum Allah tersebut tidak secara apa adanya, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dengan tetap mempertimbangkan aspek maqasidnya. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian akidah.
Namun, itu tidak berarti kita harus menghakimi atau mencap orang lain dengan label yang berat tanpa pemahaman yang mendalam. Kita harus berhati-hati dalam memberikan label atau tuduhan terhadap orang lain. Sebagai umat yang beriman, kita dituntut untuk bersikap bijaksana, memahami konteks, dan selalu menjaga hati kita agar tidak terjerumus ke dalam kekeliruan yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.